Udah kelihatan kan? Sudah, Pak. Sudah ya Pak, kasih mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya putus-putus enggak? Kemarin putus ini putus. Putus-putus sedikit, Pak. Sedikit, Oh, Pak. ya. Praktikum uji kebocoran instalasi Sinar-X. Nama uji kebocoran, mungkin tambahnya uji kebocoran kamera gamma. Oke, pakai spot aja. Mohon maaf Kak, apa putus-putus? Ya, ini baru mau tak ganti, bentar ya. Masih putus-putus kah? Kok gak nyambung? Masih putus-putus? Udah enggak, Pak? Enggak. Sudah tidak, Pak. Baiklah. Saya ulangi di materi ini Pak Tasing menyampaikan nanti praktikum dengan Pak Tasing itu uji kebocoran tabung pesawat Sinar-X. Dan yang kedua mungkin nanti uji kebocoran untuk kamera gamma. Nah, tapi yang untuk kamera gamma itu modulnya karena ini praktikum yang untuk Pak Tasi yang kamera gamma itu baru, mungkin nanti modulnya nyusul ya. Yang untuk pesawat Sinar-X dulu. Mungkin yang untuk kamera gamma itu lebih sederhana. Baiklah, ini Pak Tasi mulai ya. Jadi penggunaan pesawat Sinar-X itu baik industri maupun medik itu ada uji kebocoran dari tabung pesawat Sinar-X tersebut. Nah, uji kebocoran yang dimaksud itu apa? Uji kebocoran yang dimaksud itu uji kebocoran dari si tabung proses di tabungnya, di tabung Sinar-X itu nanti kan tabung itu dikungkung oleh material dalam pesawat Sinar-X itu nanti diukur jarak kanan kiri atas samping. Makin banyak data dengan sudut pengambilan data ya makin bagus, tapi nanti minimal di praktikum ini mungkin ambil minimal 4 titik lah. 4 titik itu di bawahnya, di bawah focal spot, di kanan, kiri, ataupun di atasnya. Secara tujuan dari praktikum ini bisa dibaca di sini, mampu mendefinisikan kebocoran tabung Sinar-X dalam artian bukan kebocoran yang diukur di luar ruangan, bukan ya. Jadi kebocoran itu diukur pada jarak 1 meter. Ini jarak 1 meter dari focal spot. Dengan kondisi tabung itu nanti Windows-nya kita tutup dengan PB, mungkin 2 mili atau 4 mili. Persyaratannya di perkabapetan itu kan 4 mili. Nah, berapa nilai kebocoran yang diizinkan itu adalah tidak lebih dari 10 milisievert per jam. Kemudian tujuan lainnya apa ini? Menyebutkan batas yang diperbolehkan. Nah, ini batasnya. Ini ada di Perkabapeten nomor berapa ya? Nanti ditengok di bawah sini. Kemudian pengujian kebocoran menjelaskan metodenya. Nah, metodenya itu caranya karena nggak mungkin kalian mengukur laju paparan di jarak 1 meter dengan alat sendiri, dipegangin, dekat kan nggak boleh. Jadi nanti ada metode tertentu. Kalau ada alat yang khusus sebenarnya ada yang langsung mengukur
ukur laju pada jarak 1 meter. Nanti akan terekam itu ada sebenarnya alatnya, cuman di lab NDT ini kita nggak punya. Di SCTN dulu pernah punya, cuman informasi yang Pak Tasya dapat itu alat sudah rusak. Sejak Pak Tasya masuk ke Poltek itu udah rusak. Kemudian praktikan atau mahasiswa itu mampu melaksanakan pengukuran kebocoran pesawat sinarik. Jadi nanti setelah praktikum ini, misalkan kalian nanti udah lulus di sebuah kerja di sebuah perusahaan, ditanya bisa nggak menguji kebocoran sinarik, ya kalian harus sudah pasti menjawabnya, udah pasti bisa gitu. Nah, nanti metodenya seperti apa kita lihat ya. Nah, mungkin nanti di Perka Bapeten nomor 7 tahun 2009, nanti tolong dibuka. Di situ ada yang mengatur tentang uji kebocoran. Kalian cek nanti nilainya. Atau misalkan nanti ada perka terbaru dari Bapeten, silahkan kalian update atau kalian infokan kepada Pak Tasis kalian boleh. Tapi Pak Tasis tahunya belum ada yang update terkait laju kebocoran pesawat sinarik ini. Tapi siapa tahu nanti kalian pas browsing ke Bapeten ada perka yang baru, silahkan disampaikan. Nah, nanti alat-alatnya yang digunakan apa saja, ini terkait dengan metodenya. Terkait keselamatan jelas ya pakai pendos, untuk film pad kita atau TLD untuk perorangan per mahasiswa di Poltek belum menyediakan, jadi yang ada nanti kita pakai pendos, kita catat dosis awalnya berapa, saat selesai praktek nanti kita catat lagi dosis akhirnya. Dan standar tanda radiasi, tali kuning, kemudian ada pesawat sinar X-nya sendiri, kemudian kita pakai survei meter, ini ada 2 buah itu, maksudnya satu untuk pengukuran di luar, pengukuran paparan lingkungan, kemudian yang satu itu nanti pakai terameter, yaitu dia bisa untuk mengukur dosis. Kemudian penutup jendela tabung, itu nanti PB dengan ketebalan 2-4 mili. Nanti kalau ada tanya langsung boleh, dipotong boleh. Langkah kerjanya, gunakan monitor, dosis atau pendosnya, dibaca penunjuk awalnya, nih langkah-langkah standar, nanti bisa dibaca sendiri lagi. Kemudian film B tadi sama, kalau kita di Poltek belum ada, jadi kita pakai pendos saja. Survei, pemakaian survei harus selalu ingat cek baterai, sertifikat kalibrasi, dan pelajari skalanya. Di sini kebanyakan mahasiswa memahami peralatan itu masih kurang semuanya ya, istilahnya nggak menyeluruh. Jadi nanti ada skala 1, 2, 3, 4, dan ada namanya apa, detektor internal, eksternal. Nah, tolong nanti difahami terkait peralatan ini, karena nanti kadang muncul di pertanyaan saat kalian mengambil lisensi PPR industri. Jadi tolong mulai dipahami dari sekarang, jangan dihafal tapi dipahami. Jadi kalau paham itu nanti kalau alatnya beda, nanti kalian bisa membaca atau mencari sendiri. Nah, ini mini dosimeter ini yang Pak Tasya tadi maksud terameter, nanti bisa mengukur dosis yang diperoleh pada jarak 1 meter. Nah, nanti alat ukur yang dipakai untuk mengukur lajunya itu kita hanya pakai dosis. Biar ketemu menjadi laju gimana? Ya dosis dengan waktu penembakan. Dapat dosis berapa, selama penembakan berapa. Nanti dikonversi menjadi laju dosis atau laju paparan. Ini dari 7 sampai ke bawah ini prosedur untuk menyalakan mesin X-ray-nya ya. Jadi nanti ada perlakuan aging itu memanaskan si pesawat sinar X-nya.
Nanti dari cafe 110 itu kita aging. Kalau udah ready di 110 kita naikkan lagi sampai nanti kira-kira dosisnya kafenya 150. Namun begitu, yang perlu kalian pahami bahwa pengujian pesawat Sinar X ini harus dalam kondisi pesawat Sinar X itu dioperasikan pada miliampere atau ampere maksimal dan KV juga maksimal. Ini ya, dalam kondisi maksimum. Jadi di praktikum ini kita melakukannya nggak perlu sampai maksimum, nggak apa-apa, karena nanti kalau setiap praktikum ini kita pakai maksimum, kasihan pesawat Sinar X-nya. Maksimumnya pesawat Sinar X kita kan 250 kV, kita nanti pakai 150 atau kalau mau pakai sampai 200 juga nggak apa-apa. Nanti silahkan. Karena kenapa itu kita anggap sebagai maksimum? Karena pemakaian di Poltek itu rata-rata kafenya kurang lebih 150-an, 160 lah paling tinggi biasanya untuk material radiografi. Jadi kita jarang pakai kafe di atas 200. Tapi nanti saat kalian benar-benar menguji untuk perizinan atau untuk apa ya, data pengambilan data untuk pesawat Sinar X di sebuah perusahaan yang kalian tempat kerja, ya harus kafenya dimaksimalkan. Pengambilan data ya bisa minimal 4 lah. Kalau nanti kafenya maksimal terus dipakai terus, ya otomatis lifetime dari alat pasti akan berkurang. Ini yang perlu digarisbawahi ya, kalau nanti udah di penggunaan sebenarnya adalah untuk uji ini KV dan harus maksimal. Tapi praktikum nanti kita asumsikan KV 150 atau 160 atau 200 itu adalah KV maksimal. Oke, saya lanjut. Nah, nanti setelah di aging KV-nya sudah memenuhi siap atau ready di 160 atau 150 tadi, maka baru kita pasang alat pengukur dosisnya. Dipasang, baru untuk pengambilan datanya. Berapa titik lah, minimal 4 titik pengambilan data ya. Pakai mini dose di jarak 1 meter, focal spotnya tapi tertutup. Jadi misalkan pertama di bawah focal spot, kemudian nanti sebelah kanannya dari tabungnya, sebelah kiri dari tabungnya, atas dari tabungnya. Nanti datanya bentuknya adalah dosis, satuannya milisievert. Sekian milisievert. Nah, kalian ngatur waktunya berapa penyinaran. Misalnya ngatur waktu penyinarannya 1 menit, berarti misalnya dapat dosis 0,2 gitu ya, berarti 0,2 milisievert dalam 1 menit. Nanti tinggal dikonversi ke per jam. 0,2 kalau 1 menit, berarti kalau 1 jam berapa? Kali 60 gitu kan. Berarti 0,2 kali 60. Dapat berapa itu? Nah, nanti terus dibandingkan dengan aturan yang tadi di atas 10 milisievert per jam. Jika lebih dari itu, berarti X-ray, tabung X-ray itu dikatakan sudah bocor. Nah, kalau udah bocor, gimana penanganannya? Bisa dikasih casing tambahan di seputaran tabung itu di luar dengan digunggung pakai PP boleh. Itu untuk memenuhi lagi ya, untuk mencapai bahwa paparan di jarak 1 meter dari tabung itu kurang dari 10. Nah, ini bisa diusahakan dengan perbaikan atau tambahan di sisi-sisi tabung itu. Nah, secara gambaran, nah sebenarnya makin banyak titik makin bagus. Ini anggapannya nih pemancar focal spotnya ya titiknya di tengah. Meskipun dia ngarahnya ke bawah focal spotnya, Windows-nya, nah pengambilan titiknya itu bisa bermacam-macam sudut. Tapi nanti minimal
bawah, kanan, kiri, atas minimal. Nanti kalau kalian mau nambah sudut yang 45 boleh. Nah, teknisnya apakah kalau yang di atas ini gimana naruhnya? Nah, nanti teknisnya itu pesawat Excel-nya kita putar aja. Yang tadi mengarah ke bawah menjadi mengarah ke atas. Nah, nanti ruangan di lab kita itu kurang lebih seperti ini. Cuman ini pintunya ini sebenarnya ini sebelah kanan dari operator ya. Nanti atau nanti diedit lah. Ini kan cuman bisa kalian tutup, pindahkan ke kanan boleh. Nah, nanti ambilnya di bawah, kanan, kiri, atas. Dihitung dosisnya, konversikan ke milisievert per jam. Nah, ini tabung sinar X itu kan Windows-nya ada di sebelah ujung ya. Ini nanti menghadap ke utara. Nah, minimal ngambilnya seperti ini. Nah, yang atas gimana? Ini Excel ini kita putar saja. Windows-nya yang menghadap ke bawah tinggal diputar ke atas. Sehingga posisi atas ini nanti menjadi di bawah untuk pengambilan datanya. Selama pengambilan data, itu operasi X-ray, selalu kalian ambil paparan lingkungannya ya, paparan lingkungan dari si ruangan ini. Nanti kamu ambil titiknya, titik A di pintu, B operator, C di sebelah utara, di sebelah selatan. Nanti itu kamu ambil, kamu bikin tabelnya juga untuk dibuat analisis keselamatannya untuk ruang operator sinar X ini. Ada pertanyaan? Sederhana. Silakan, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti paham ini ya. Ini batasnya berapa? 10 milisievert per jam. Ingat ya. Oke, sekarang nanti misalnya misalnya nanti dalam praktikum kamu itu pengukuran di salah satu titik ini misalnya terukur berapa ya? Terukur 0,2 misalnya, 0,2 milisievert di alat terameternya itu, di alat pengukur dosisnya. Dan kalian mengeset waktu tembaknya adalah misalnya 2 menit. Dalam 2 menit mendapat dosis 0,2. Itu kira-kira menjadi berapa lajunya? Coba Pak Tasi tunggu jawabannya. (0,2 milisievert kali 30 ya, Pak? Tadi waktunya berapa? Waktu tembaknya 2 menit. Oke, berapa jadinya? 6 milisievert per jam, Pak. Itu masih baik atau sudah bocor? Udah bocor belum? Masih baik, Pak. Baik, oke. Jadi gampang ya itunya, cuman nanti pengambilan data silahkan satu titik mau ambil 2 kali boleh, mengambil 3 kali boleh. Nah, kalau misalnya 4 titik, kalau hanya satu data kan hanya 4 data. Nanti satu titiknya ambillah 2 atau 3 data di rata-rata nanti. Nah, pemakaian tera itu nanti kan teknisnya nanti saat ini aja, saat praktek saja. Nanti teknis itu kan kalau lewat ini nggak bisa dipraktekkan karena misalnya nanti kita set tera itu kita set pada pada pengambilan dosis. Terameter udah pernah megang warna kuning kecil kayak HP zaman dulu? Udah pernah lihat? Belum, Pak. Oh, Belum, Pak.
Itu nanti di set bentar, ada nggak ya laporannya? Bentar. Oh, yang ini nih, yang ada nih, bentar. Saya stop screen dulu ini PDF. Bentar, ini bukan ya. Ini di sini ada. Nah, nih alatnya. Oke. Pernah lihat ini? Belum, Pak. Oh, belum pegang. Belum, Pak. Belum, Belum Kak. praktikum terkait radiasi apa yang sudah? Kita belum ada yang Baru semester ini, Pak. Oh, ya, ya, ya. Oke. Ini namanya tera apa itu ya? Terameter. Nah, ini alat pengukur ini bisa mengukur dosis. Kalau ini tak zoomkan, bisa mengukur laju dosis ya. Ini bisa digeser-geser nih pakai tombol yang sebelah kanannya. Kalau dipencet sekali mode ini, nanti dia akan pindah ke dose rate, pindah ke dose, atau pindah untuk pengukuran beta. Nah, nanti kita taruh di dose. Kemudian kita taruh di jarak 1 meter dari focal spot yang sudah ditutup Windows-nya tadi. Nah, posisinya dose kan, tapi nanti saat sudah diradiasi atau Excel-nya kita nyalakan, dia otomatis akan pindah ke dose rate. Nah, tapi kan dose rate ini saat Excel-nya mati, dia nanti akan nol lagi, ya kan, akan hilang lagi, nggak ada lajunya. Tapi nanti kita pindah lagi pas kita selesai ya, iradiasi, kita pindah ke dose, nanti akan muncul dosis yang tersimpan. Nah, itu yang kita catat. Nah, setelah kita catat, kita matikan lagi alat ini sehingga dosis pengukuran dosis di sini kembali ke 0. Kalau tidak kita matikan, kita nyalakan lagi, kemungkinan dia akan akumulasi. Nanti bisa dicoba, benar nggak seperti itu. Misalnya tadi 0,02 gitu ya. Nanti dipakai lagi, nanti dia akan menjadi 0,05 misalnya. Berarti dosis yang kedua nilainya 0,03. Itu juga bisa. Tapi nanti silakan dicoba. Kalau misalkan pengen itu ya tinggal dimatikan sebentar, nyalakan lagi, 0 lagi nanti dia. Kalau survei meter udah pernah megang? Survei meter biasa gitu? Belum, Pak. Belum, belum Pak. juga. Belum juga, Pak. Baru teori, Pak. Oh, ya. Survei ada nggak ya gambarnya? Survei meter. Tapi pernah lihat barangnya, bendanya? Pernah, Pak. Di tampilan kah? Udah pernah paling enggak di laporan. Bentar, lihat laporan. Nanti di laporan tolong dituliskan ini ada, tak bukakan itu dulu.
Ini kita ambilkan contoh dari laporan anak kimia. Paling enggak nanti dari nanti kamu cari ini. Ini ada batasan-batasannya. Kalau untuk industri 10, ini kelihatan ini sifat. Kemudian kalau untuk terapi berapa, untuk diagnosis berapa. Ini medik ya yang bawah. Yang bawah ini pasti lebih kecil karena untuk medik itu pasti akan lebih mengutamakan keselamatan si pasien. Nah, kalau Pendos sudah pernah ya lihat Pendos? Secara online aja, Pak. Oh, sama ya berarti ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti pas praktek Pak kasih jelasin, nggak apa-apa. Jadi bentuknya seperti ini Pendos. Yang penting ada apa namanya kalibrasi dari alatnya selalu dicek masih berlaku apa enggak. Pertama itu, kemudian ini pesawat X-ray-nya nanti kita pakai ini. Ini titik ini adalah titik tengah dari focal spot ya. Nanti jadi pengukuran 1 meter dari titik sini ke bawah atau ke kanan atau ke kiri. Nah, posisi focal spot itu di tengah-tengah lingkaran ini. Jadi kalau ukur ya sisi tengahnya dari samping ini, kemudian tengah dari diameter ya kira-kira di tengahnya. Nanti jadi diukurnya dari tengah sampai ke bawah 1 meter, tengah ke kanan, ke kiri. Nanti kalau kanan kiri ditaruh di kursi nggak apa-apa alatnya. Kalau yang ke bawah ya taruh di bawah. Yang atas nanti ini kita tinggal putar aja. Kalau menghadap ke bawah tinggal putar ke atas. Nggak atas jadi di bawah. Nah, ini kalau naruh di bawah posisinya nanti begitu, tinggal ditaruh di bawah aja. Nah, ini survei itu ada 2. Jadi nanti ya nanti pas praktek aja deh kasih penjelasannya karena ada beberapa tombol yang harus di-ngerti. Arisan sendiri. Arisan itu sistemnya nabung ataupun jadi teman-teman tuh walaupun nanti udah saatnya narik atau dapat gate-nya gitu, dapat slotnya untuk narik gitu lah kan. Jadi teman-teman itu boleh ngambil boleh enggak? Ini ngomong Mas siapa nih? Oh, mohon maaf Pak. Oh ya ya. Ini yang digital nanti ada ya semua alat ini kalau ada fasilitas untuk apa namanya colokan untuk detektor eksternal maka dia akan bisa dikonek seperti ini colokannya. Jadi ini detektor eksternal yang bisa tapi di internal sendiri juga ada. Nah, kapan menggunakan eksternal, kapan menggunakan internal, nanti ada caranya, ada ketentuannya. Nanti dilihat tergantung masing-masing alat yang mau digunakan. Nanti kita pakai pinjem apa namanya, yang konvensional 1, yang digital 1. Nanti pas praktek hari apa, kita cari sih alat ini biar sekalian pengenalan alatnya lebih bagus. Tuh. Apalagi ya. Oh ya, saat nanti apa namanya pelaksanaan praktek kita selalu ada lampu radiasi ya, selalu kita pasang. Ini kontrol panelnya nanti. Nah, mungkin kita jelasin dikit kali. Jadi nanti etching ini kan ada pemutar kafe. Paling rendah di sini 110. Kelihatan nggak tuh 110? Sorry. Nah, ini paling rendah 110 kan? Nah, nanti saat 110 ini pertama kali dinyalakan, ini pasti lampu etching ini merah. Karena dia artinya kalau merah itu perlu minta di etching. Ya, nanti kita lakukan etching dengan waktu etching 2 menit. 2 menit kita etching, selesai 2 menit, dia akan berhenti. Kalau ini masih merah, berarti tetap di etching di kafe itu lagi. Tapi kalau ini sudah tidak merah,
saat sudah selesai ini nggak merah, baru kita naikkan kafenya. 110, 120. Kalau 120 nggak merah lagi, berarti udah bisa naik lagi 130. Kalau 130 merah, berarti minta di etching. Kita etching lagi 2 menit di kafe 130. Waktunya 2 menit. Setelah selesai 2 menit, tengok lagi, nyala nggak nih? Kalau nggak nyala, berarti udah ready. Naikkan 140. Atau 135, 140. Kalau 140 tidak nyala, berarti siap naikkan lagi terus sampai 150. 150 baru nyala, berarti di etching di 150. Nah, nanti sampai di kafe berapa kita inginkan, misalnya 160 ya, kita sampaikan ke 160. Sampai di 160 ini tidak nyala ininya. Udah ready. Setelah sudah, baru Tera tadi, alat pengukur dosis tadi kita lakukan untuk pengambilan data di jarak 1 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, setiap pengoperasian 2 menit, istirahatlah 2 menit. Jadi ada waktu untuk pendinginan. Pendinginan sama dengan operasi ya, biar alatnya awet. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada tanya? Mungkin belum ada, Pak. Soalnya masih online kan, Pak. Iya. Nanti udah jumpa alatnya mungkin baru kita bakal. Iya. Oke. Ya, nanti datanya seperti ini ya. Misalnya 0, di bawah berapa. Data itunya. Ini data apa ini kira-kira nih? Oh, di bawah dosisnya sekian. Kemudian ini titik ABC itu untuk paparan lingkungannya. Ya. Paparan pekerja berapa? Sudah tahu? 20, Pak. 20 apa? Milisifat, Pak. Mikro. Nanti, Lupa, Pak, satuannya, Pak. Ya, diperkaya nanti tolong ditengok. Yang terkait dengan keselamatan tolong masukkan ke laporan ini. 20 milisifat per tahun, ya. Nanti kalau diasumsikan 2000 jam atau sehari 8 jam kerja, terus selama 5 hari, selama 1 tahun, itu mendekati 2000 jam. Nah, ini kita bulatkan 2000 jam, itu nanti paparan di pekerja itu, kalau di area terbuka, di pengoperasian sumber radiasi di tempat terbuka, itu kan 20 milisifat per jam. Tapi kalau X-ray kita ini di ruangan tertutup itu asumsinya pasti banyak masyarakat di sekitarnya. Seperti kayak di rumah sakit atau di X-ray di perusahaan yang tertutup itu pasti asumsinya di lingkungan banyak pekerja. Makanya untuk yang tertutup dosisnya akan berbeda. Untuk batasnya, saya ingat Pak Kasih 10 milisifat. Jadi separuhnya dari yang pengoperasian di ruang terbuka. Nanti tolong cek juga di perka itu, perka 7 nomor 7 tahun 2009. Sama di perka nomor 4 tahun 2013. Nanti dicek di itu ya, di perka bapasannya tolong disiapkan biar nanti saat pembuatan laporan kalian bisa menganalisis membandingkan dengan regulasi yang ada. Nanti datanya kurang lebih seperti ini. Ini kebetulan dia ngambil 4 betul. Tapi dia hanya satu data. Ya nanti tinggal dilihat waktu untuk praktikum kita, kalau memang cukup untuk pengambilan 2 data atau 3 ya lakukan saja biar lebih baik hasilnya. Terus ada faktor kalibrasi di alat, nanti tolong diaplikasikan sehingga dari data nanti akan diperoleh perhitungan dengan faktor kalibrasinya.
Nanti akan memperoleh data dan dibuat tabel lagi. Kemudian kalian analisis. Kalau kira-kira perlu contoh laporan nggak? Boleh Pak, perlu Pak. Ya, nggak apa-apa, nanti tak kasih deh. Tapi ini udah yang tahun berapa ya? Ini Cindy itu angkatan 2015, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti kalau bisa dibuat seperti ini ya, ada ininya, apa namanya? Ada tanda tangan, paling nggak kalau kelompok ya perwakilan dari kelompok, terus nama-namanya, terus ada dikasih untuk asistennya. Di covernya kalau bisa juga ada nama asistennya sama tanggal, ini kurang tanggal nih di depan ya. Kalau nanti perorangan ya per orang, tapi kalau mau per kelompok ya di sini nama-nama kelompoknya siapa-siapa sebutin. Jadi laporan itu informatif, mau dilaksanakan tanggal berapa, siapa asistennya, orang-orangnya siapa saja. Syukur nanti ada data sementara, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting itu tadi informasi itu sama yang di bawah ini dibikinkan. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti makalahnya itu per kelompok ya, Pak? Kalian senang berkelompok apa per orang? Kelompok, Pak. Kelompok, Pak. Pasti kan nggak nyusahin, tapi intinya praktikum ini tolong dipahami benar, kalian ini nanti kaitannya sama saat kalian kerja ya. Jadi jangan sampai nanti anak Poltek masuk nguji kebocoran nggak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pemahaman yang lebih batasi utamakan. Sebentar. Dulu. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, Pak Tasi mau nyampaikan yang uji kebocoran iridium sebentar aja. Karena lebih simpel. Cukup Pak. Yang ini cukup? Baik. Nanti tak kirim modulnya ke siapa? Tolong WA ke Pak Tasi. Ada yang udah punya nomornya belum? Mungkin boleh di kolom chat Pak, biar kita share. Oke, kolom chat ya. Chatting. Nomor Pak Tasi aja. Oke, itu nomor Pak Tasi udah tak kirim. Nanti tolong diingetin Pak Tasi untuk ngirim modulnya. Cuman yang modul uji kebocoran iridium nanti mungkin nyusul karena baru ini Pak Tasi diminta untuk praktik uji kebocoran kamera gamma. Oke? Baik, Pak. Oke, ini tak coba cara yang untuk iridium sebentar ya. Mungkin hanya pakai apa ya? Pakai gambar kameranya mungkin biar kalian tahu. Bentar.
Kalau mau sambil nanya, silakan Pak Tasi, tak nyari dokumennya bentar. Kita taruh kemarin. Praktikum. Oke. Oke, Pak Tasim mau coba share video aja sebentar. Udah kelihatan ini? Sudah, Pak. Kelihatan ya? Nah, nanti kita akan lakukan uji kebocoran kamera gamma. Kamera gamma itu apa? Udah tahu belum kamera gamma itu apa? Apa kamera gamma? Sudah, Pak. Hah? Gimana? Sudah tahu? Sudah tahu kamera gamma, Pak. Pak. Udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat? Untuk Lihatnya aslinya belum, Pak. Oh, Sudah, Pak. ya. Ini isinya apa di dalam? sinar gamma. Sinar gamma. Ada yang lain yang bisa jawab? Sinar Apa isinya? sinar X apa sinar gamma lupa, Pak? Ya udah, nggak apa. Jadi kamera gamma ini awalnya ada macam-macam seri ya. Seri yang sekarang yang kita punya itu Sentinel 880. Nah, ini cukup safety-nya cukup bagus. Nah, nanti walaupun kalian melakukan uji kebocoran saja, tapi kalian perlu mengenal seperti apa kamera gamma itu ya. Biar nanti kenapa yang diambil datanya di situ itu biar tahu. Ini kalau aku putar videonya putus-putus nggak coba? Putus-putus nggak? Enggak, Pak. Enggak, Oke, Pak. bentar. Nah, ini tadi, ini kamera gamma bagian depan. Kebetulan ya, bagian depan, ada lagi nanti yang bagian nggak apa-apa, ini depan dulu, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa pengunci atau lock untuk keselamatan biar, jadi di dalam kamera ini itu ada sumber radiasi, namanya sumbernya 192. Dia aktivitasnya kalau kita beli baru biasanya sekitar 80 Curie. Energinya sekitar 600 keV setaranya. Ya. Nah, nanti bisa dicari tentang terkait energi iridium berapa fixnya, tolong nggak apa-apa dicari, dimasukkan sebagai data di laporan. Jadi ada sumber iridium di dalam sini yang nanti akan dioperasikan oleh operator radiografis untuk pemeriksaan radiografi, baik pipa maupun instalasi yang lain. Nah, ini ada pengunci di depan, ini pengunci di depan ini ada 1. Di belakang nanti ada 3. Jadi ada 4 pengunci sehingga sumber itu aman, nggak sembarangan keluar. Yang depan pengunci ini, ya ini tadi. Nariknya adalah yang bawah ini ya. Nanti kalau kamu megang ini, narik ke depannya, itu berat. Jadi megangnya itu engselnya di bawah, sehingga ringan. Kalau kamu megang tangannya di sini, ditarik, itu akan ringan. Dia akan. Jadi tadi dari penutup, ya, ditarik gitu. Baru diputar ke kanan. Hop. Nah, kalau pas pemutaran ke kanan ini, posisi lurus 90, ini posisi ini masih tertutup. Masih ada
safety-nya, bahannya dari tungsten, dia tertutup. Tapi kalau pas posisi seperti ini bisa di-connect, bisa disambungkan ke sini. Ini adalah jalur untuk keluar si sumber. Tapi kalau masih posisi seperti ini masih ngelok namanya. Makanya ini disebut kuncinya. Kunci di depan tuh ini. Ya. Kita lanjut. Melihat, perhatikan. Perhatikan aja. Kalau begini nanti bisa di-connect. Tapi kalau posisinya nanti ngunci, dia malah nggak bisa di-connect. Nggak bisa dilepas. Nah, ini operate namanya. Betul. Saat tadi, yang penting itu di sini tadi. Saat, aduh sorry, kurang ke sini ya. Saat seperti ini yang biru tadi kan nge-lock ya. Kalau kita operate kan, nah ini operate kan. Nah, pas operate begini, aduh sorry, mundur lagi. Nah, pas operate begini, ini udah lubang nih, udah buka. Sumber dari dalam bisa keluar menuju ke source kabel, sehingga nanti bisa dikeluarkan sampai ke ujung. Ini bisa digunakan untuk radiografi kalau sumbernya udah di sini. Memancarkan radiasi kayak lampu gitulah. Ada lampu memancar. Nah, ini bisa digunakan untuk pemeriksaan radiografi. Tapi kalau pas posisi begini saat dibuka tadi langsung kamu buka pentok sehingga dia buka, ini source kabel ini malah nggak bisa disambungkan. Jadi kalau nyambung itu posisi harus saat 90 tadi. Saat ini masih tertutup. Jadi ini pengunci bagian depannya. Kalau diturunkan berarti baru operate. Kalau dikunci dia dinaikkan ke 90 tadi. Mentok. Nah, biru-birunya penutup tungstennya akan menutup jalan keluar. Sehingga source nggak akan keluar. Itu pertama, kunci yang depan. Oke, pengunci depan ada tanya nggak? Atau Pak Tasi sambung dulu ke pengunci belakang ya. Pak sambung ke pengunci belakang. Bentar, tambah lagi. Bentar. Pengunci belakang. Sudah terlihat ini, Mas? Sudah, Pak. Nah, tadi bagian depan, sekarang bagian belakang. Ini ada bagian belakang itu yang mendapat disambung dengan crank kabel yang didorong, yang diengkol. Kita operatornya yang engkol sehingga sumber yang di dalam ini bisa didorong dari kabel belakang nanti. Didorong ke depan yang tadi nyambung ke kabel source yang depan. Nah, ini yang belakang ini ada beberapa pengunci. Pertama kunci ini, satu. Yang kedua, pengunci dari lingkaran ini namanya bisa di lock, connect, atau operate. Kalau operate berarti si kabel dari belakang bisa mendorong ke depan. Tapi kalau hanya connect sama lock, kabel belakang nanti nggak bisa dorong, masih terkunci. Jadi ada dua ya, satu, dua. Yang ketiga adalah ini, hijau ini. Hijau ini kalau posisi begini, dia masih ketutup di sini kabelnya masih dikunci. Sumbernya masih, ekornya masih dikunci. Kalau ini didorong ke kanan, sehingga mentok, kemudian yang di kanan sana akan muncul warna merah, seperti ini juga tapi warnanya merah. Nah itu dia berarti udah open, kabel bisa dorong ke depan. Jadi di belakang ada 3 pengunci. Salah satunya masih terkunci, sumber nggak bisa didorong. Kamu perhatikan saja, mau Pak Tasih jalankan. Kunci pertama, kunci dia akan naik, di connect. Kalau mau menyambung harus posisinya connect. Nah ini ada pigtailnya. Ini nanti ditekan ke sana pakai kuku ya. Kalau posisinya begini dia nggak akan bisa nyambung. Ini nggak akan nyampe ke depan. Masih terkunci. Tapi kalau ini ditekan lagi, yang ininya ditekan. Nah, tekan ke sana, baru ini masuk. Nah, oke. Nah, kalau kunci, masukkan ke posisi lock. Kalau lock, ini masih terlock ini. Ini masih kunci.
di sini. Nah, dia didorong sehingga opret. Nah, ini bisa didorong ke depan. Oke. Ya. Sumber bisa kedorong udah ke depan. Kalau ditarik lagi, dia akan otomatis balik. Ceklek gitu, bersuara nanti. Nah, nanti mana yang diambil sebagai sampel untuk uji kebocoran? Ada dua tempat. Yang pertama di mulut yang depan, yang tadi ada lock warna biru tadi, lock yang depan tadi, di posisi opret terus diusap pakai tisu kering satu, tisu basah satu. Kemudian yang di belakang, ini yang di bagian connect ini, nanti diusap. Bisa pakai tisu basah sama tisu kering satu. Setelah itu, habis diusap itu, usapan itu nanti kalian cacah. Pakai apa alat cacah? Udah dikenalkan belum? Alat pencacahnya. Pakai apa namanya ya? Alat pencacah yang ada di kita apa namanya? Alat pencacah itu loh. Iya, alat pencacah nanti ada di lab aktif ada di lab Insnook juga ada. Nanti tinggal kalian mau ujinya kemana untuk mencacah. Nanti hasil cacahannya nggak boleh lebih dari berapa ya? 185 becquerel kalau nggak salah. Nanti hasil cacahannya berapa? Kemudian kamu konversi ke becquerel. Kalau lebih dari 185 becquerel berarti ada indikasi si sumber itu bocor. Nah, sumbernya itu kayak apa sih? Kita lihatkan satu lagi sumbernya kayak apa ya. Kita stop lagi. Sumbernya kayak apa? Sumbernya kayak apa ya? Pernah lihat kan sumber? Mana nih? Belum buka. Mana. Share screen. Oh, ini. Udah kelihatan ya. Ini tapi agak beda. Ini yang depan tadi. Titik yang diusap nanti. Nah, ini dibuka pentokan ke bawah, nanti di sini diusap. Pakai tisu. Bagian mulutnya ini ya, diusap. Terus bocornya itu seperti apa sih kok bisa dikatakan bocor itu ya. Kita lihat sampai selesai dulu. Ini gabungan dari yang tadi cuman kurang detail di konektornya kurang detail. Kalau yang tadi detail. Kita nanti akan terlihat sumbernya kayak apa. Nanti mungkin di semester 6 berarti terkait keselamatan ini kalian mempraktekkan mengeluarkan sumber yang berarti yang kemarin hari Jumat itu kelas berapa? Semester 6. Nah, inilah sumbernya. Aku lihatin. Nah, jadi sumbernya yang dalam ini Mas. Kenapa kok diusap di sini, diusap di belakang, dicacah? Karena ada kemungkinan si kapsul dari sumber ini karena sering digunakan, engkolnya kadang kecepatan, dia mentok ke depan sana, mentok apa namanya, ujung tubnya, engkolnya kecepatan, kadang sering-sering kemungkinan kalau terjadi retak, kemudian ada serbuk yang keluar atau bagian dari sumber itu keluar, itu dia akan tercacar di sepanjang ini kan. Nah, si belakang kenapa belakang juga? Karena belakang kalau udah ke depan kedorong ke depan kan lewatin sini juga.
Kalau di sini ada serbuk-serbuknya yang udah mulai keluar, maka dia akan kontaminasi di sini. Nah, makanya di ekornya kita lakukan pengusapan. Yang mulutnya di sini kita lakukan pengusapan juga. Jadi kalau cacahnya melebihi 185 ada kemungkinan ini sudah sumbernya ini sudah ada keretakan atau apa sehingga material iridiumnya ada yang keluar. Ada yang ditanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Ini kan kita berinteraksi langsung ya, Pak, ya, sama sumber radioaktif, Pak. Betul. Mungkin pas praktikum itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak, Pak, buat kita sebagai praktikan gitu, Pak, untuk mengurangi paparan gitu. Yang jelas kan setiap praktek selalu membawa survei, ya kan? Kamu kan tahu batasan pekerja itu berapa? Tadi 20. Terbuka kan, 20 dikonversi menjadi 10 mikrosifat per jam. Ya, yang penting dalam per jamnya dapat sekian, ya nanti dijaga aja, jangan terlalu sering mendekat, jangan terlalu. Karena kalau dia udah di dalam sini, paparan di luar udah kecil, misal nggak nempel sekali ya, paparan udah kecil, aman. Yang penting ya meskipun kecil, tapi ya sedikit mungkin kita tetap memperkecil paparan yang kita dapat. Kalau kita menghindari dapat paparan, ya nggak mungkin. Namanya praktek itu pasti ada paparan lingkungan. Ya walaupun paparan yang nanti kamu ukur itu sudah mendekati dengan radiasi di lingkungan. Jadi sebenarnya orang hidup itu kita juga kena lampu, kena apa, itu kan radiasi juga. Jadi jangan terlalu takut, tapi juga jangan sembrono. Artinya sembrono apa? Karena kalau sampai misalnya ini dikeluarkan nih, karena koordinasinya nggak bagus, ada mahasiswa yang datang mendekati, nah, itu kan makin dekat kuadrat jarak dari radiasi yang didapatkan makin gede. Jadi yang penting tetap hati-hati, koordinasi sama teman-teman, jangan bercanda, karena ini main dengan sumber yang nggak kelihatan. Itu aja. Tapi pasti nanti kalian kerja pasti akan berkecimpung dengan sumber. Maka kalianlah dikasih lisensi PPR itu tujuannya bisa mengamankan si sumber ini. Memang spesialis di anak-anak Poltek ya harus tahu gitu. Biar nggak kena ke masyarakat, ke pekerja. Diperkecil. Kan ada batasnya 20 milisievert itu cukup gede. Jadi kalian bisa memperhitungkan kalau per tahun segitu berarti 100 milisievert dalam 5 tahun. Di tahun tertentu boleh 50 milisievert, tapi tahun berikutnya harus diatur sehingga dalam kurun waktu 5 tahun nggak boleh dari 100 milisievert. Jadi pemahaman terhadap regulasi, aturan, aplikasi itu mulailah kalian pelajari. Sehingga nanti saat di lapangan, diskusi, debat dengan orang luar, itu kalian tahu, paham. Nggak hanya letter luck tahu, oh batasannya segini. Tapi aplikasinya gimana? Karena ada toleransi-toleransi yang diperbolehkan. Yang penting tidak melebihi nilai ambang yang mengakibatkan efek yang kan ada stokastik, deterministik, ya kan? Ada efek yang langsung. Misalnya, tubuh kita itu kalau kena sekian Gray atau berapa sehingga akan ada efek langsung yang tidak baik. Itu yang itu dijaga, jangan sampai seperti itu. Oke, ada tanya lagi? Makasih, Pak. Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Yang ini Pak, kalau misalnya sumbernya itu kan yang di tengah itu kan sumber ya Pak ya? Ya, kayak kapsul ini. Kapsul. Berarti memang, iya Pak. Berarti memang dari awalnya memang kapsul ini memang berada di tengah ini ya Pak ya? Iya, jadi sumber itu sepanjang ini. Sumbernya di sini aja, dimensinya 3 mili lebarnya di dalam sini.
dibungkus ini namanya, makanya disebut sumber terbungkus. Oh iya Pak. Nah, di dalamnya 3 mili dimensinya, terus konektornya ke belakang sampai sini. Di lab ada dummy, jadi nanti ada contoh bentuk sumber persis seperti ini yang di luar, tapi hanya dummy. Dummy itu artinya bentuk tiruan. Di lab ada, nanti bisa lihat. Oh iya Pak. Ini Pak, mungkin mau bertanyanya ini Pak tentang misal tadi Pak yang terjadi kebocoran ataupun kapsulnya ini bocor itu nanti penggantiannya gimana ya Pak ya? Ya ini harus diganti berarti kalau udah ada indikasi paparan apa namanya cacahan lebih dari 185 tadi, ini harus diganti. Berarti jangan dipakai lagi. Apalagi kalau bocornya udah banyak ya, udah indikasinya udah banyak, berarti ini kemungkinan udah retak. Ini harus ditukar. Dan nukernya ya ini dikeluarkan, tapi di luar ini konektor ini yang panjang tadi dihubungkan ke kontainer. Jadi disimpan di kontainer ini, masuk ke kontainer. Nah, kita beli yang baru atau yang ambil sumber yang masih baik yang lain, baru dimasukkan. Tapi sebelum diganti, ada baiknya ini dibersihkan dulu sehingga kontaminasinya hilang. Nah, nanti saat diukur udah normal, udah bagus, baru dimasukkan sumber yang baru. Sehingga nanti kalau terjadi bocoran lagi, akan muncul lagi di sini. Gitu. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Tapi yang ini modulnya aku belum ada, jadi nanti ya tak buatkan modul sederhana atau ya format laporan kan standar ya ada. Kalau mau bikin sendiri boleh atau nanti tak bikinkan juga nggak apa-apa untuk modul sederhananya. Yang jelas laporan itu nanti kaitkan dengan semua itu mulailah kamu terkaitkan dengan peraturan Bapeten. Nah, nanti semakin kalian memahami aturan-aturan Bapeten terkait radiasi, nanti akan kalian cepat kalau kerja itu nanti udah nggak canggung lagi. Oh, ini aturannya di sini sekian sekian, batasannya sekian, di perka berapa, atur apa. Itu mulailah dikenal dari sekarang. Ada lagi yang mau tanya? Pak, kira-kira besok itu kita praktikum sampai pencucian film ya, Pak? Oh, enggak. Kalian bukan praktikum radiografi. Di Elin kalau nggak salah udah nggak ada radiografi. Jadi cuma pengoperasian ini, Pak? Iya, hanya melakukan uji usap sebenarnya untuk praktikum ini. Mengeluarkan sumbernya pun enggak sebenarnya. Tapi kalau nanti pengen nyoba ya nggak apa-apa. Nanti di semester 6 kan juga ada praktikumnya. Kalau mau pengen nyoba, yuk dikeluarkan sumbernya biar tahu paparannya berapa, nggak apa-apa. Lagian sumber yang ada di kita tinggal 1 kuri, kecil banget. Tapi walaupun 1 kuri kalau dikeluarkan ya diukur masih ada, masih ya lumayan. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ini kalau tak lanjutkan, ini kan didorongnya dari belakang itu. Depan dia. Nah, sampai di ujung cup tadi. Di cup tadi memancarkan radiasi untuk mengambil citra radiografi, untuk pipa, untuk plat, untuk apa macam-macam. Depan sana udah. Oke, ada tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, masih cukup kan? Sederhana kan prakteknya? Cuman ya itu tadi yang penting terkait keselamatannya nanti dicari-cari di perka atur-aturannya. Kita bisa praktek kapan? Ada jadwal untuk praktikumnya? Udah boleh offline-nya kapan? Belum ada informasi pasti dari kampus, Pak. Oke. Kalau ada sebagian yang bilangnya setelah UTS, ya udah. Tapi nggak tahu masing-masing ini kan punya ini sendiri harusnya ketentuan.
Kalau Kalau kata Pak Tanto terakhir itu emang setelah UTS praktikum kalau offline, Pak. UTS ya udah. Petasi ngikut aja lah. Ada berapa kelompok berarti nanti 27 ini? Satu kelompok berapa anggotanya, Pak? Ya terserah kalian aja. Yang penting jangan rame-rame banget juga. Karena nanti kan kalau nggak salah ya, misalnya di UAS itu ada ujian praktikumnya itu mungkin wawancara apa-apa atau soal nggak ngerti. Sehingga nanti saat ada ujiannya kalian harus sudah pede, udah yakin. Nggak akan keluar dari semua yang kalian lakukan di praktikum. Kalau nggak ada Pak Tasya akhiri, nanti siapa tadi yang mau ketuanya atau siapa yang ngetin Pak Tasya yang mengirim dokumennya? Baik, Pak. Oke, ini udah nggak ada tanya lagi? Mohon maaf Pak, sebelumnya untuk absen gimana ya Pak? Oh iya, absennya piye iki?